Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir di Grand Mataram Ballroom at Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Hari ini kita akan membuka Cultural Fusion Wedding Expo yang diadakan di tanggal 30 sampai 31 Januari 2025. Hari ini kita punya acara yang spesial dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit barengan sama dua putri Indonesia yang nanti kita akan obrolkan ya. Tapi hari ini dan besok di tanggal 30 dan 31 Januari 2025 ini akan ada Wedding Expo yang bertema Cultural Fusion yang ini diadakannya di Grand Mataram Ballroom dan akan ada berbagai event mulai dari talk show, terus habis itu akan ada expo dan juga berbagai macam kegiatan yang akan ada di wedding showcase ini. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mulai dengan satu talk show dengan tamu yang sangat spesial pagi hari ini, siang hari ini, dan kita sudah kedatangan dua orang yang sekarang sedang mengemban tugas sebagai putri Indonesia. Langsung saja kita hadirkan ke panggung. Ini dia Sophie Kirana dan Melati Teja. Selamat siang, ini dia kedua putri Indonesia. Sophie Kirana adalah putri Indonesia Lingkungan dan fourth runner-up dari Miss International. Dan juga ada putri Melati Teja yang adalah putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan dan juga 6 besar di Miss Charm. Halo, selamat siang. Ya, silahkan mikrofonnya. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol saja hari ini ya. Oke. Bagaimana sudah menginap satu malam di Mustika Resort and Spa gitu? Apa yang udah dilakuin selama satu hari kemarin ini? Kemarin itu kami datang dari Yogyakarta International Airport, terus datang ke sini pakai mobil Kak. Jadi habis 1,5 jam ya Mbak Mel. Terus langsung datang ke sini treatment di Taman Sari Royal Heritage Spa. Jadi luar biasa sekali sih nginep di Mustika Yogyakarta Resort and Spa ini. Semuanya ada, dari poolnya ada, spa-nya ada, jadi nyaman sekali. Oh ya, belum menyapa teman-teman. Iya, semuanya, betul. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Sophie Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024. Dan saya Melati Teja, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024. Oke, kedua putri Indonesia ini adalah putri Indonesia di tahun 2024 yang juga sudah mewakili Indonesia ke ajang internasional ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya dari masing-masing nih, dari Sophie Kirana dan Melati Teja sendiri, ini kan sedang mengemban tugas dan masih ya sampai di pertengahan tahun ini ya. Nah itu kira-kira akan, kalau dilihat-lihat nih, kita lihat ke belakang deh, highlight sedikit aja mungkin dari semua kegiatan selama mengemban tugas ini. Masing-masing ada highlight beberapa kegiatan yang paling berkesan gak sih untuk masing-masing dari Sophie Kirana dan Melati Teja? Oke. Dari aku, wah luar biasa sekali karena sebelumnya hanya Sophie Kirana lulusan sarjana ekonomi biasa yang masih belum banyak pengalamannya, tapi ketika sudah dinobatkan menjadi Putri Indonesia Lingkungan terlebih, alhamdulillah terima kasih banyak juga kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu atas kesempatannya, di mana di situ belajar banyak sekali dari pengalaman-pengalaman terjun langsung ke lapangan, fokus ke lingkungan untuk melestarikan lingkungan. Dan the connection is amazing, the experience was amazing as well. The connection sih kayak menurutku sangat-sangat valuable dari experience ini. Selain experience-nya, connection-nya juga semakin kemana-mana. Ada yang di atas, ada yang di samping juga, semuanya ada. Jadi one moment yang paling mengesankan adalah mewakili Indonesia di internasional. Oke, mungkin diceritain sedikit. Iya, jadi kemarin tuh di Miss Internasional ke Jepang, Tokyo selama 2 minggu karantina, terus grand final juga di Tokyo, itu mewakili Indonesia. Dan perjalanannya itu panjang sekali. Sebelum berangkat ke Tokyo, semua orang terlibat, dari desainer, makeup artist, terus Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu juga selalu support dari produk-produknya, produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan, terus seluruh tim, driver, makeup artist, photographer. Jadi menurutku kemarin pencapaiannya sebagai fourth runner up di Miss International adalah betul-betul dari orang-orang semua yang tim
yang sudah membantu sebelum keberangkatan di Miss International, dan itu belajar banyak sekali. Yang tadinya makeupnya, skillnya ya paling cuma tahu bulu mata aja, terus maskara bahkan, tapi alhamdulillah sekarang sudah nambah skill yang baru, dan orang-orang sekitar juga merasakannya Kak. Kalau misalnya sekarang pergi ke acara keluarga gitu ditanya makeup sama makeup artis siapa gitu. Tapi ternyata udah makeup sendiri sekarang, hairdo sendiri. It's a big progress to me, dan terima kasih banyak untuk Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu. Oke, berarti memang salah satu perjalanan yang paling besar ya mewakili Indonesia, dan ini juga adalah kerjasama dari tim. Iya, betul, Oke. betul. Kalau Melati Teja, apa nih yang selama bertugas highlightnya yang dirasa ini tuh berkesan banget buat aku? Setuju banget sama Sophie, salah satu yang paling berkesan memang punya kesempatan untuk bisa mewakili Indonesia di ajang internasional kami masing-masing. Dan kalau saya pribadi itu kemarin ke Vietnam Kak, nama ajangnya adalah Miss Charm. Tapi lebih dari itu, salah satu yang tidak akan terlupakan adalah ketika saya punya kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, third parties, komunitas sosial untuk memajukan pendidikan untuk anak-anak di sekitar, khususnya di daerah di Indonesia gitu Kak. Itu salah satu pengalaman yang sangat berharga, karena dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya jadi lebih bertekad pula untuk menggunakan tanggung jawab ini tuh lebih baik. Karena you're more than just a crowd and also the SAS. Tanggung jawab yang kami pikul itu cukup besar, and it's also impactful kalau misal kita bisa menggunakannya dengan baik. So bisa dibilang punya kesempatan untuk mengabdi ke anak-anak, khususnya anak-anak yang membutuhkan. It was a blessing to us. Oke, berarti ini kan sebagai Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Ada banyak berarti daerah yang sudah dikunjungi gitu. Mungkin ada satu acara atau event apa sih yang paling berkesan untuk Melati sendiri? Wah, banyak banget, tapi yang paling berkesan adalah bisa bekerja sama dengan BPKB Jawa Barat, Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Barat, bagian dari Kemendikbud, di mana kami juga mengedukasi para pengajar, guru-guru di sekitar Jawa Barat untuk bisa lebih up to date dengan cara mengajar yang lebih baik. Karena kalau kita bahas tentang pendidikan, we're not only talking about fasilitas, tentang anak-anaknya juga, tapi sumber daya pengajarnya juga perlu diperhatikan. Bagaimana cara mereka untuk lebih aware dengan kebijakan baru, bagaimana sistem pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak, terutama untuk Gen Z sekarang yang kita tahu notabene adalah orang-orang yang punya fokus agak pendek ya Pak. Jadi gimana caranya guru-guru bisa making this flow, jadi kayak kesempatan bagi mereka untuk lebih reach out ke anak-anak, lebih mengajar ke mereka. Jadi itu salah satu yang paling menarik. Oke, luar biasa sekali ini sebagai Putri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Sophie Kirana sendiri sebagai Putri Indonesia Lingkungan nih, kalau dari misi yang sudah dijalankan selama ini gitu, yang paling menarik dan paling berkesan buat Sophie sendiri apa? Wow, a lot of things. Tapi if I were to choose one, I think I would choose the Indonesia Sustainability Forum. Waktu itu salah satu forum internasional yang dimana dihadiri oleh embassy dari luar negeri membicarakan tentang sustainability, karena sustainability ini lagi hangat-hangatnya, topik hangat, dan memang sudah sewajarnya teman-teman semua harus aware bahwa dunia ini hanya satu dan milik kita semua, jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dunia ini. Di sana membicarakan bahwa sustainability itu tidak hanya fokusnya kepada lingkungan saja, tapi kepada manusia, pendidikan juga termasuk sustainability. Dan ya, jadi itu that was the very most unforgettable moment sebagai Putri Indonesia Lingkungan. Oke, berarti memang luar biasa sekali kedua putri ini, tidak cuman cantik tapi juga berdaya, tapi juga menyebarkan misi-misi yang baik juga, nggak cuma untuk Indonesia juga tapi ke seluruh dunia secara luas ya. Tapi kalau ngomongin soal mimpi nih, kita pengen bertanya, seorang Sophie Kirana, seorang Melati Teja, punya mimpi apa sih untuk kan sudah berjuang di Putri Indonesia, dan itu impactnya nggak cuma untuk diri sendiri, nggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk banyak orang. Nah, mimpi seperti apa sih di entah misi sebagai Putri Indonesia atau secara besarnya, punya mimpi apa sih masing-masing? Satu aja tapi. Wow.
Agak susah ya, tapi pasti banyak, tapi ada. It's a good question, tapi kemarin waktu pergantian tahun biasanya kan kita cenderung resolusi 2025 apa nih? And I found out salah satu resolusi tahun ini adalah becoming better. Karena kalau mau muluk-muluk terlalu jauh, kayaknya kadang itu masih pikir terlalu gimana gitu, jauh gitu. Akhirnya mikir yang terdekat adalah becoming better, punya willingness untuk selalu belajar, jangan pernah berpuas hati, berpuas diri, karena ya di luar sana kan jauh lebih banyak perempuan cantik, pintar dan lain-lain. Tapi once kita punya keinginan untuk terus belajar dan menjadi lebih baik, itu salah satu resolusi terbesar aku. I like that. I like the answer, Mbak Mel. Setuju banget sama Mbak Mel. Biasanya aku juga setiap tahun buat resolusi juga the goals that I want to achieve on the specific year. And this year, yes, I want to become better. Tapi menurutku yang paling aku tanamkan adalah melanjutkan apa yang sudah aku mulai di Putri Indonesia ini. Jadi jangan sampai advokasi yang kemarin aku sudah lakukan berhenti ketika aku sudah selesai menjabat. Jadi harapannya, mimpinya ke depannya bisa mengabdi kepada Indonesia, khususnya tentang lingkungan dan sustainability. Mudah-mudahan jika Tuhan berkehendak bisa mendapatkan gelar lagi nantinya untuk sekolah lagi tentang specifically sustainability, biar bisa lebih paham lagi dan bisa menciptakan sesuatu untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan awareness tentang sustainability. Wah, luar biasa, always improving ya. Kalau misalnya memang supaya bisa nggak cuman berhenti di satu titik ini aja, tapi bisa terus lanjut sustain di impact-impact yang lebih besar lagi. Tapi nih, kalau ngomongin soal personal sendiri, pasti punya impian personal yang tentang diri sendiri. Kalau tadi kan Melati Teja udah bilang soal ingin improving. Tapi kalau misalnya nih, karena melihat rencana-rencana ke depan, is a wedding in your future? Do you see it in your future? Oh, definitely. Definitely as a woman, apalagi kalau di agamaku Islam itu kan merupakan ibadah yang besar juga, yang panjang juga. Jadi I definitely see a wedding. I picture myself with my husband and kids and family. Jadi kalau dengerin tentang wedding tuh rasanya udah berbinar-binar sendiri ya Mbak. Suatu momen yang sakral tapi juga hari bahagia. Pastinya juga pengen ngadainnya tuh di tempatnya yang sangat tenang, terus karena pasti big day, momen yang tidak akan terlupakan dan terjadi sekali seumur hidup. Pengennya yang grande dan tenang ya. Okay, so the image is there, right? Like udah ada gambarannya, a dream wedding. Kalau Melati nih gimana dream weddingnya? Apakah bayangannya serupa atau ada bedanya? Oh, jadi kan di usia aku yang sekarang udah banyak banget teman-teman aku yang mungkin menikah, having rumah tangga gitu. Dan jadi ikutan kadang suka nge-scroll ke Instagram atau sosial media lainnya untuk nyari ide. Padahal juga nggak tahu kapan, but hopefully soon. Tapi wedding dream for me, aku lebih suka yang simple, kayak maksudnya yang bisa intimate wedding, terus juga masalah fasilitas sih pengennya yang kayak deket-deket aja, jadi in between the ballroom dan juga hotelnya itu dekat, kalau bisa satu wilayah biar nggak perlu repot gitu. Dan yang pasti fasilitas, we're talking about ballroomnya memadai atau enggak, apakah udah ada sedikit dekor atau ballroomnya udah cakep, kan biasanya tinggal nambah dekornya dikit aja, pasti bakal minimalize finance. Oke, berarti memang juga dipikirkan dari segala sisi ya. But what do you think of what is the perfect partner for you? What do you think about that? Perfect partner. Wow. Like if you have to say one kayak satu sifat gitu. Oh wow. Satu aja. What do you think about a perfect partner? Kalau aku satu sifat aja ya Kak? Kalau listnya banyak. Pastinya harus banyak ya, karena untuk persiapan panjang, tapi kalau satu mungkin I would choose a hard worker.
Okay, a hard worker because you are a hard worker too, right? Amin, ya. Resolusinya gitu. Hard working tahun ini. So hard worker for me. Kalau aku mungkin salah satunya integritas ya, ketika seorang laki-laki nggak cuma ngomong aja, tapi juga action speaks louder than words itu sih. Okay. If about the moments, every women have the idea, the dream, the moment. Momen apa sih dari sebuah pernikahan, dari marriage, dari wedding maksudnya, itu yang menurut kalian tuh yang paling aku tungguin? That would be the height of the moment. Kalau aku resepsinya. Oke. Mungkin ya, karena di sana bisa mengundang semua orang untuk join, datang dan merayakan bersama. Mungkin kalau misalnya akad nikahnya pengennya yang private karena itu sakral, momen dimana ijab kabul hanya satu tarikan nafas gitu, jadi harus serius dan intimate dan sakral. Jadi dirayakannya setelah itu di resepsi. Jadi mungkin yang ditunggu-tunggu adalah bagian resepsinya, di mana di situ bisa ketemu teman, keluarga, atau mungkin teman yang sudah lama tidak ketemu karena LDRan, jauh, udah bertahun-tahun gak ketemu. Semoga di hari itu mereka bisa kumpul juga. So I picture my wedding day would be like that during the reception. Sama sih, kayaknya resepsi itu paling fun moment ketika kita bisa merayakan our big day sama orang-orang yang kita sayangin. It would be a nice moment. Berarti memang yang paling ditunggu-tunggu resepsi, kalau bisa yang tempatnya luas, jadi teman-temannya bisa datang semua, hadir semua. Of course ya. Resepsi nih kak, honeymoonnya ya. Jadi bayangin itu tempat pernikahan di mana yang kayak Mbak Mel ceritain ada ballroomnya, terus ada langsung hotelnya juga, di mana aku bisa setelah, karena aku pasti capek banget pampering yourself. Iya, dari pagi akad nikah udah, belum lagi deg-degannya kan. Gimana nih akad nikahnya bisa satu tarikan nafas atau enggak nanti calon suaminya, terus resepsinya malam-malam, belum lagi nanti kalau misalnya yang adat kan harus dipaes juga. Aku pengennya di adat, resepsi adat, jadi pasti dipakai paes, ngapus paesnya lama. Jadi pengennya yang habis nikah langsung ke hotel, kamar, balik, terus besok paginya bisa langsung breakfast bareng sama calon suami. Bisa honeymoon juga, ada treatment spa-nya juga. Kayaknya lagi ngedeskripsiin Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Iya, ini ada semua di sini. Ada semua di sini. Udah ngalamin juga kata kemarin. Oh iya, kemarin kan sudah mengalami berbagai yang ada disediakan di sini juga nih. Udah sempat spa juga, kebayang kalau misalnya habis wedding atau sebelum bisa pampering yourself. Ya, that would be so nice, right? Masa kebayang-bayang. Kalau Kak Melati sendiri, apa kalau dari semuanya itu akan resepsinya juga yang paling ditungguin, tapi dari itu semua tuh apa ada bayangan nggak akan how is your wedding day gonna be? Kebayangnya sih pengennya itu indoor aja kak. Indoor. Nah, biasanya kan kalau misal cuaca nggak menentu ya, sekarang bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas. Soal I will definitely choose indoor, kayak ballroom besar dengan mungkin posisi stage-nya udah ada, terus juga nggak cuma stage-nya udah ada, tapi juga makanannya udah pasti enak. Karena kan ya salah satu yang bikin living impression dari tamu-tamu yang datang adalah makanannya. Betul, kan. betul. Kalau makanannya nggak enak, entar diomongin. Diomonginnya sampai tahun depan. Jadi kayak make sure ballroomnya udah harus include menu-menu, hidangan-hidangan yang enak, yang bisa reach out taste-nya semua orang, tidak cuma Indonesia, mungkin Chinese atau mungkin Japanese atau apapun itu. Terus juga dekat sama hotel kak, karena biasanya kan kalau misal mengundang keluarga, kan ada beberapa yang juga udah lumayan berusia, jadi biar lebih mudah, nggak perlu macam-macam, habis dari ballroom mungkin bisa langsung terus tidur di hotel. Will be nice juga buat mereka, nggak cuma buat kita tapi buat mereka juga. Apalagi ya, bener spa. Harus pakai heels kan kita nanti soalnya kita, jadi harus langsung spa dipijat gitu.
Kalau dari semua elemen, weddings kan menggunakan banyak sekali elemen dan yang dipersiapkan sangat banyak sekali. Nah, kalau dari Sofi Kirana dan Melati Teja sendiri, ini what element in the wedding should be like 100%? Yang ini nggak boleh fail kecuali ijab ya. Kalau ijab pasti ya, tapi maksudnya elemen yang ada di persiapan dan semua yang akan hadir di pernikahan itu, apakah elemen yang harus perfect? Oh, kalau dari aku karena aku udah mengalami kakakku dua-duanya sudah menikah, yang pertama dan yang kedua, jadi aku melihatnya itu elemen yang harus perfect adalah mungkin dari wedding organizer-nya ya Kak. Karena di sana mereka adalah kepalanya dari acara ini, jadi mereka harus kompak dan juga solid juga dalam menjalankan acaranya. Dan kebetulan katanya di sini kan juga akan ada dari professionals juga yang teman-teman juga bisa konsultasi dengan wedding organizer-nya langsung. Jadi to me is the wedding organizer. Oke, Melati apa nih? Should be 100% good. Venue sih Kak. Okay. Mungkin setelah wedding organizer venue harus cukup venue dulu Kak, karena biasanya kayak couple yang mau married kan biasanya udah booking dari jauh-jauh hari. In advance ya. Iya, jadi booking venue lebih salah satu yang harus diutamakan ketika mau mempersiapkan wedding. Oke, dari semuanya ini deskripsinya sangat tepat dan sangat dekat banget sama Mustika Yogyakarta Resort and Spa yang bisa dari sebelum pre-wedding to the wedding to the honeymoon, everything can be covered here. Wow, that's very amazing ya. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang dream weddingnya masing-masing nih, dan ini juga kita ngobrol-ngobrol singkatnya. Kita sebelum selesai dari ngobrol singkat ini, ada nggak closing statement aja untuk mengajak teman-teman yang untuk datang ke Mustika Wedding Expo ini? Mungkin kalau dari aku, karena kemarin pengen sharing aja sih pengalaman kemarin setelah nyampe ke Mustika Yogyakarta Resort and Spa, benar-benar yang pas nyampe ambience dari Yogyakarta dan culture-nya itu kuat banget, bahkan baru sampai di lobby-nya aja gitu. Setelah sampai situ sempat diajak keliling ke kolam dan berbagai fasilitas yang lain. It will be a nice and also perfect spot untuk kalian-kalian yang mungkin lagi mencari venue wedding. Terus juga untuk kamar, masalah kamar aman banget, dingin, nyaman banget, and also tentang pelayanan top banget sih Kak. Bener-bener kemarin sempat Asel lagi nggak dingin gitu, telepon langsung mereka gercep nyampe. Jadi Mustika Yogyakarta Resort and Spa will be a nice and also perfect spot for you and also venue for you to have your dream wedding. Oke, kalau Sofi? Oke, dari aku pengalaman pribadi juga pertama kali ke Mustika Resort and Spa ini betul-betul rasa sakralnya tuh ada, tapi bahagia juga karena fasilitasnya di sini menarik sekali, semuanya ada, mau spa juga ada, kalau misalnya habis dari perjalanan panjang ada, ataupun di saat wedding day nanti terasa capek, besoknya juga bisa langsung ke spa atau poolnya yang luar biasa megah banget. Kakak tadi udah lihat ya pastinya di belakang megah, ada jacuzzinya juga, dan juga ada jungle buat kidsnya, dimana nanti adik-adik yang masih kecil bisa main di sana sambil nungguin kakaknya mungkin yang lagi kondangan. Jadi menurut aku this is the perfect wedding spot, dimana sangat kids friendly juga. Terus untuk teman-temanku yang sebaya bisa foto-foto cantik di kolam renangnya yang luar biasa megah banget. Ini Mustika Yogyakarta Resort and Spa ini menurutku effortlessly beautiful sih, tanpa harus dekorasi yang semegah apapun, tapi memang sudah cantik dari situnya. Jadi this is the perfect wedding spot. Okay, hopefully your wedding dreams gonna come true. Amin. Ya, semoga nanti ya in the future, wherever it's near or far, tapi yang jelas hopefully it's gonna come true. Dan terima kasih sudah hadir siang hari ini, sudah dan akan menikmati berada di Mustika Yogyakarta Resort and Spa.
sampai besok ya? Atau sampai tanggal 1. Nah, itu selamat menikmati semua yang ada di sini dan selamat menikmati eventnya juga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.